Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan dividen. Apa itu dividen? Definisi dividen sendiri adalah distribusi keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya, biasanya dalam bentuk tunai atau saham tambahan, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan kinerja keuangan perusahaan. Dividen ini merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak diinvestasikan kembali. Bila laba ditahan untuk digunakan dalam pengembangan perusahaan di masa depan, maka disebut laba ditahan. Pembayaran dividen mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba dan merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk memberikan keuntungan kepada pemilik saham. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan strategi mengenai proporsi laba bersih yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Keputusan ini penting karena mempengaruhi kepuasan pemegang saham dan kapasitas perusahaan untuk membiayai pertumbuhan internal. Dividen payout ratio DPR, persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen DPR yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak membagikan laba kepada pemegang saham dibanding menahan laba tersebut pada dasarnya laba bersih. Perusahaan bisa dibagikan kepada pemilik saham sebagai dividen atau ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor kebijakan dividen. Yang pertama yaitu likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang tinggi memungkinkan perusahaan membayar dividen lebih besar. Yang kedua ada hutang. Perusahaan dengan tingkat hutang yang mungkin lebih tinggi akan membayar dividen yang lebih kecil untuk memastikan dana cukup untuk pembayaran hutang tersebut. Yang ketiga ada rencana investasi. Perusahaan dengan rencana investasi besar cenderung menahan laba untuk mendanai proyek-proyek tersebut yang mempengaruhi dividen itu sendiri. Yang keempat ada pengawasan eksternal. Beberapa perusahaan berada di bawah pengawasan ketat yang mungkin memprioritaskan laba ditahan untuk ekspensasi atau investasi mengurangi dividen itu sendiri. Yang kelima ada kebijakan pemerintah. Terkadang regulasi pemerintah atau kebijakan khusus pada BUMN atau bisa kita sebut dengan badan usaha milik negara dapat memengaruhi besaran dividen yang dibagikan. Jenis kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama yaitu ada stabil dividend policy. Dividen tetap stabil meskipun laba bersih berfluktuasi. Ini memberikan kapasitas kepada investor meningkatkan stabilitas harga saham. Yang kedua yaitu ada fluctuating dividend policy. Dividen berfluktuasi sesuai dengan laba bersih perusahaan. Jika laba meningkat, dividen meningkat, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada kombinasi, sebagai dividen dibayarkan secara tetap, sementara sisanya bergantung pada laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada praktik kebijakan dividen. Banyak perusahaan memilih untuk membayarkan dividen secara stabil karena investor lebih menyukai stabilitas ini. Beberapa perusahaan menerapkan residual dividend policy, di mana dividen hanya dibayarkan setelah kebutuhan modal dan investasi terpenuhi. Saya akan menjelaskan tentang tipe pembayaran dividen, yang mana ini merupakan tugas akhir semester dan berbentuk kelompok. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman, yang mana di sini saya menjelaskan tentang tipe pembayaran dividen. Baik, langsung saja. Tipe pembayaran dividen di sini yaitu ada beberapa bagian.
Yang pertama ada yang namanya dividen tunai. Apa sih yang dikatakan dividen tunai tersebut? Yaitu pembayaran dividen yang berbentuk uang tunai. Dan yang kedua ada yang namanya dividen saham. Nah, apa yang dikatakan dividen saham? Dividen saham di sini merupakan dividen yang diberikan dalam bentuk tambahan uang saham. Nah, sederhananya ini seperti bonus yang Anda dapatkan sebagai pemilik sebagian kecil dari perusahaan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dari tipe pembayaran dividen juga ada yang namanya stock split. Stock split. Apa sih yang dikatakan stock split tersebut? Yaitu pemecahan jumlah lembar saham untuk menurunkan harga per lembar. Nah, sederhananya ini jika diibaratkan sebuah kue, yaitu seperti memotong kue menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, namun ukurannya kue tersebut itu tetap sama. Itu yang dikatakan stock split. Selanjutnya, mari kita mulai dengan memahami apa itu stock dividend. Stock dividend adalah dividen yang diberikan dalam bentuk saham tambahan, bukan dalam bentuk uang tunai. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memiliki 1 juta lembar saham beredar dan memutuskan untuk memberikan dividen saham sebesar 10%, maka perusahaan tersebut akan menerbitkan 100.000 lembar saham tambahan. Dengan demikian, jumlah total saham menjadi 1.100.000 lembar. Meskipun jumlah saham bertambah, nilai total ekuitas pemegang saham tetap sama. Namun, harga per saham akan menyesuaikan turun karena jumlah saham yang beredar meningkat. Jika sebelum dividen, harga saham adalah Rp100 per lembar, setelah dividen harga saham akan disesuaikan. Misalnya, menjadi sekitar Rp90,91 per lembar, karena nilai total perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang lebih banyak. Jadi, keuntungan dari stock dividen adalah perusahaan dapat mempertahankan arus kasnya, dan pemegang saham mendapatkan tambahan saham yang mungkin akan memberikan keuntungan lebih besar di masa depan. Sekarang kita beralih ke repurchase of stock atau buyback saham, yang merupakan kebijakan di mana perusahaan membeli kembali sebagian sahamnya yang beredar di pasar. Misalnya, jika perusahaan memiliki 1 juta lembar saham beredar dan membeli kembali 20% dari saham tersebut, maka jumlah saham yang tersisa di pasar menjadi 800.000 lembar. Dengan jumlah saham yang beredar lebih sedikit, laba bersih perusahaan dibagi ke jumlah saham yang lebih kecil, sehingga earnings per share atau EPS-nya meningkat. Misalnya, jika laba bersih tetap harganya Rp1.000.000, maka EPS yang awalnya Rp1 per saham akan meningkat menjadi Rp1,25 per saham. Peningkatan EPS ini biasanya diikuti oleh peningkatan harga saham, karena investor melihat bahwa setiap saham kini menghasilkan lebih banyak keuntungan. Jadi, buyback saham juga seringkali diinterpretasikan oleh pasar sebagai tanda kepercayaan perusahaan terhadap kinerjanya, yang bisa menarik lebih banyak investor dan meningkatkan nilai saham di pasar. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat perbandingan antara stock dividend dan repurchase of stock. Dalam stock dividend, jumlah saham yang beredar bertambah, tetapi total ekuitas pemegang saham tetap sama. Harga per saham akan menyesuaikan turun untuk mencerminkan peningkatan jumlah saham. Sebaliknya, dalam repurchase of stock, jumlah saham yang beredar berkurang, sehingga EPS-nya meningkat dan biasanya harga saham juga naik. Jadi kesimpulannya, pilihan antara stock dividend dan repurchase of stock tergantung pada tujuan perusahaan. Apakah ingin menjaga arus kas atau meningkatkan nilai saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar? Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching.